Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 2. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 3, tumbuhan di sekitarku, pembelajaran 2. Sebelum memulai belajar pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa, mulai. Cukup. Nah, semoga dengan berdoa kita semua diberi kemudahan dan kelancaran pada pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang penggunaan tanda titik pada kalimat dan aturan yang ada di sekolah. Tujuan kita belajar pada pertemuan hari ini agar anak-anak mampu menggunakan tanda titik pada kalimat dengan benar dan agar anak-anak mampu mengetahui aturan yang ada di sekolah dengan benar. Nah anak-anak, perhatikan gambar berikut. Lani dan teman-temannya bermain bersama ketika istirahat di sekolah. Nama permainan itu adalah kupu-kupu di taman bunga. Ayo bermain bersama seperti Lani dan teman-temannya. Nah, kita perhatikan aturan permainannya. Siswa dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 menjadi bunga, kelompok 2 menjadi kupu-kupu. 1 bunga berpasangan dengan 1 kupu-kupu. Kupu-kupu berdiri di belakang bunga. 1 orang siswa menjadi pemimpin permainan. Ketika pemimpin permainan menyebutkan 1 bilangan genap, kupu-kupu berlari di belakang bunga sebanyak 5 kali. Ketika pemimpin permainan menyebutkan 1 bilangan ganjil, bunga berlari dan bertukar tempat dengan bunga yang lain. Nah, kalian bisa mempraktikkan permainan ini jika pandemi COVID-19 sudah berakhir. Nah, anak-anak, dalam setiap permainan selalu ada peraturan permainan. Mengapa harus ada peraturan? Apakah dalam keseharianmu kamu juga memiliki peraturan ketika bermain di sekolah? Tuliskan peraturan yang kamu temukan ketika jam istirahat di sekolah. Nah, kita bahas bersama-sama. Peraturan ketika jam istirahat di sekolah. Yang pertama, siswa berada di luar kelas. Kedua, siswa dilarang keluar dari lingkungan sekolah. Yang ketiga, siswa membeli makanan di kantin dengan tertib. Nomor 4, siswa membuang sampah di tempatnya. Dan masih banyak lagi. Kalian juga bisa menyebutkan peraturan ketika jam istirahat di sekolahmu. Nah, anak-anak, mari kita baca percakapan tentang peraturan di sekolah. Percakapan antara Benny, Edo, dan Lani. Edo, hari ini kita mendapat jadwal piket kelas. Benar, Benny. Itulah sebabnya aku datang lebih pagi. Siapa lagi yang piket hari ini? Aku, Benny. Mari kita mulai membersihkan kelas. Aku menyapu lantai kelas. Aku juga menyapu lantai kelas. Aku merapikan rak buku. Baiklah, mari kita mulai bekerja. Nah,
itulah percakapan antara Benny, Edo, dan Lani tentang piket kelas. Nah, anak-anak, sebagai tugas 1, kalian bisa menandai setiap kata, kalimat, dan ejaan yang tidak tepat pada teks. Nah, teksnya seperti ini. Lani, Udin, dan Benny gemar berolahraga. Peraturan sekolah mewajibkan semua siswa menggunakan sepatu dan baju olahraga ketika pelajaran olahraga. Suatu hari, Benny lupa memakai sepatu olahraga. Ia jatuh terpeleset ketika bermain bola. Benny sangat menyesal karena tidak mengikuti peraturan sekolah. Nah, kalian perbaiki dan tulis kembali teks bacaan tersebut dengan menggunakan huruf tugak bersambung. Nah, kalian kerjakan dengan teliti dan semangat. Nah, anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita ke pembelajaran 3. Pada pembelajaran 3 kali ini, kita akan belajar tentang penggunaan tanda titik pada kalimat berita, kesetaraan ukuran berat, dan membuat karya imajinatif 3 dimensi. Tujuan kita belajar pada pertemuan 3 hari ini agar anak-anak mampu menggunakan tanda titik pada kalimat berita dengan benar, agar anak-anak mampu menyetarakan ukuran berat dengan benar, dan agar anak-anak mampu membuat karya imajinatif 3 dimensi dengan benar. Nah, anak-anak, amatilah gambar halaman sekolah Lani berikut. Kegiatan apakah yang dilakukan oleh Lani bersama Benny dan Udin? Nah, mereka sedang membaca buku. Nah, anak-anak, mari kita baca teks berikut yang berjudul Halaman Sekolah Lani. Lani, Udin, dan Benny bersahabat sejak mereka kelas 1. Mereka suka sekali duduk di bawah pohon mangga di halaman sekolah. Pohon mangga itu rindang sekali sehingga memberikan suasana yang sejuk. Selain pohon mangga, ada jenis tanaman bunga yang ditanam di pinggir pagar sekolah. Setiap hari Senin dan Kamis, anak-anak kelas 5 mendapat giliran menyiram tanaman bunga tersebut. Merawat dan memelihara tanaman di sekitar sekolah merupakan salah satu kewajiban siswa di sekolah Lani. Nah, anak-anak, berdasarkan bacaan tadi, huruf kapital digunakan pada awal kalimat, nama orang, dan nama hari. Sedangkan tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat berita. Nah, anak-anak, masih ingatkah kamu tentang desain model plastisin yang dibuat Lani kemarin? Nah, sekarang kalian juga bisa membuat model karya imajinatif 3 dimensi dari plastisin. Nah, ayo kita siapkan bahannya. Perhatikan langkah-langkah pembuatannya. Alat dan bahan yang digunakan adalah plastisin. Cara membuatnya, yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, melunakkan plastisin dengan cara memijat-mijatnya hingga bisa dibentuk. Yang berikutnya, membentuk plastisin sesuai dengan desain model yang dibuat. Nah, sebagai tugas 2, kalian bisa mempraktikkan membuat model plastisin
di rumah. Nah, anak-anak, untuk kebutuhan membuat model bunga dan buah, Ibu Guru menyiapkan 20 ons plastisin. Berapa kilogramkah itu? Dapatkah kamu menemukan jawabannya? Nah, kita bahas bersama. Diketahui bahwa 10 ons sama dengan 1 kilogram. Nah, karena yang diketahui tadi adalah 20 ons, maka bisa dibagi menjadi 2, yaitu 10 ons dan 10 ons. 10 ons sama dengan 1 kilogram. Nah, maka dari itu 1 kilogram ditambah 1 kilogram sama dengan 2 kilogram. Jadi 20 ons sama dengan 2 kilogram. Nah, anak-anak, mari kita bahas soal-soal yang ada di layar. Kita bahas bersama-sama ya. Soal nomor 1, Ibu membeli wortel 20 ons dan kentang 30 ons. Pertanyaan A, berapa ons total belanjaan Ibu? Yang B, berapa kilogram total belanjaan Ibu? Nah, kita bahas soal yang A. Berarti 20 ons ditambah 30 ons sama dengan 50 ons. Sedangkan yang B, 20 ons ditambah 30 ons sama dengan berapa kilogram? Nah, kita jadikan semuanya menjadi satuan kilogram. 20 ons diubah menjadi kilogram menjadi 2, dan 30 ons diubah menjadi 3 kilogram. Berarti 2 kilogram ditambah 3 kilogram sama dengan 5 kilogram. Pertanyaan nomor 2, Lani memetik 10 ons tomat dan 20 ons terong dari pekarangan rumahnya. Pertanyaan A, berapa ons total hasil panen Lani? Sedangkan yang B, berapa kilogram total hasil panen Lani? Nah, kita jawab yang A. Yang A berarti 10 ons ditambah 20 ons sama dengan 30 ons. Sedangkan yang B, 10 ons ditambah 20 ons sama dengan berapa kilogram? Nah, sama, kita jadikan satuannya menjadi kilogram. 10 ons sama dengan 1 kilogram. Sedangkan 20 ons sama dengan 2 kilogram. Jadi 1 kilogram ditambah 2 kilogram sama dengan 3 kilogram. Pertanyaan berikutnya, Lani, Udin, dan Beni bergotong royong membantu Ibu Lani mengangkat belanjaan dari pasar. Lani mengangkat 1 kilogram wortel, Beni mengangkat 2 kilogram kentang, dan Udin mengangkat 2 kilogram pepaya. Pertanyaan yang A, berapa kilogram total belanjaan Ibu Lani? Pertanyaan yang B, berapa ons total belanjaan Ibu Lani? Nah, kita bahas pertanyaan yang A. Berarti 1 kilogram ditambah 2 kilogram ditambah 2 kilogram sama dengan 5 kilogram. Sedangkan pertanyaan yang B, 1 kilogram ditambah 2 kilogram ditambah 2 kilogram sama dengan berapa ons? Nah, jadi semuanya harus diubah menjadi satuan ons. 1 kilogram itu 10 ons, 2 kilogram sama dengan 20 ons, dan 2 kilogram lagi diubah menjadi ons sama dengan 20. Berarti 10 ons ditambah 20 ons ditambah 20 ons sama dengan 50 ons. Nah, kalian sudah paham kan? Kalian bisa mempelajari lagi pertanyaan-pertanyaan
yang tadi di rumah. Nah, anak-anak, kesimpulan pembelajaran hari ini, huruf kapital digunakan untuk menulis pada awal kalimat nama orang, nama hari, nama bulan, dan lain-lain. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat berita. Untuk mengubah kesatuan berat yang berbeda, perlu memperhatikan satuannya. 1 kilogram sama dengan 10 ons, 1 kilogram sama dengan 1000 gram, dan 1 ons sama dengan 100 gram. Kita dapat berkreasi membuat karya 3 dimensi dengan plastisin atau bahan lainnya. Misalnya membuat bunga, bentuk buah, dan bentuk hewan. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Pada pertemuan selanjutnya, kalian akan belajar tentang penggunaan tanda titik pada kalimat, kesetaraan ukuran benda, dan karya imajinatif 3 dimensi. Pesan Pak Guru untuk kalian harus selalu rajin dan semangat dalam belajar, walaupun kalian belajar di rumah. Kalian juga harus selalu disiplin dalam mengerjakan tugas. Kalian juga harus selalu mematuhi tata tertib yang berlaku. Dan tak lupa kalian juga harus selalu mematuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan dengan sabun. Nah, kita akhiri pembelajaran pada pertemuan hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan Pak Guru dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.